Ya. Tadi nih join ini. Refresh dulu. Tapi di kita belum live Pak. Di kita belum live Pak. Oh di kita belum live ya? Di kita belum live. Udah. Tapi di sini nggak muncul. Ini aja Pak, coba Pak. Bentar. Yaudah ya, mulai ya. Oke, halo Sobat Gluko semuanya, ketemu lagi dengan saya, Kiki, di kegiatan ngobrol sore bareng Gluko Dokter. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah juga sering ya menyimak kita untuk kegiatan live Instagram live ngobrol sore ini bersama dengan para pakar yang pastinya menginspirasi seperti itu. Nah untuk pada kesempatan sore hari ini senang banget nih bisa ketemu lagi dengan sobat semuanya untuk kegiatan ngobrol sore yang akan membahas tentang tema kita hari ini adalah aktif dan produktif cegah diabetes di usia muda. Nah, kita nanti di sini akan membahas tentang penyebab dan gejala diabetes mellitus di usia muda kayak gitu. Nah, alhamdulillah nih kita bisa terus ya melakukan kegiatan ngobrol sore yang memberikan inspirasi juga buat teman-teman semuanya, terutama untuk materi diabetes mellitus atau bahaya diabetes mellitus. Memang untuk kesadaran masyarakat sendiri saat ini sudah mulai bagus ya untuk kesadaran tentang diabetes, meskipun juga pola hidup masyarakat juga saat ini semakin mengkhawatirkan nih gitu dengan banyaknya makanan-makanan manis, minuman manis, dan pastinya pola hidupnya mungkin karena kesibukan menjadi terabaikan seperti itu. Nah, berbicara tentang usia muda nih atau usia produktif tentunya berkaitan erat dengan masa penuh yang optimis, kemudian juga aktivitas yang penuh. Nah, saking semangatnya beraktivitas nih, jadi kelupaan untuk menjaga pola hidup sehat. Nah, jadi teman-teman semuanya, sobat Gluko Dokter semuanya, kita tahu nih, menurut data International Diabetes Federation, angka kejadian diabetes di Indonesia ini kelima tertinggi loh. Wah, bahaya banget kan di tahun 2001 nih. Jadi Indonesia menduduki kasus kelima tertinggi untuk diabetes dengan prevalensi sekitar 1,1% dari usia produktif dan terus meningkat hingga 3 kali lipat pada usia di atas 45 tahun. Jadi memang harus segera aware ya teman-teman semua dengan penyakit dengan diri sendiri supaya tidak terkena diabetes. Karena kalau udah kena diabetes ini bahaya banget. Banyak sekali komplikasi-komplikasi yang bisa timbul ya, seperti serangan jantung, kemudian ginjal, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal kayak ini nih, diabetes mellitus nih, terutama pada usia muda, kita akan kedatangan dokter yang spesial juga dari Rumah Sakit Zahira ya. Pasti udah kenal dong dengan dokter M. Ali Ridho yang kemarin juga bulan lalu ya, kita udah bahas juga tentang diabetes mellitus tapi pada usia dini ya, pada usia anak-anak seperti itu, diabetes mellitus tipe 1 ataupun tipe 2 juga sih, tapi pada usia anak-anak. Nah, sekarang kita bahas yang agak naik sedikit nih untuk usia produktif kayak gitu. Nah, sebelum kita ngobrol sore nih, ngobrol santai dengan Dokter Ali, saya juga mau jelasin nih produk-produk dari Gluko Dokter yang pastinya. Nah, Gluko Dokter ini punya beberapa produk, diantaranya produk biosensor, kemudian super sensor, dan auto A. Nah, yang spesial ini kita punya produk Gluko Dokter auto A AGM 4000 yang pastinya produk ini sangat-sangat minimalis dalam segi bentuk, mudah untuk digunakan, dan pastinya untuk pengambilan darah cuma butuh 0,5 mikro aja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir takut darahnya terlalu banyak nih Kak, ataupun nanti sakit karena tertusuk jarum yang terlalu dalam ya ibaratnya. Nah ini cuma butuh 0,5 mikro aja, hanya butuh 5 detik untuk pengukurannya, jadi sangat praktis. Rentang pengukurannya luas sampai 600 mg per desiliter. Kemudian untuk stripnya juga kita bisa punya isi 25 kayak gitu dengan bentuk yang sangat mudah, minimalis ya, praktis, bisa dibawa kemana aja ya. Pastinya juga akurasinya udah 99% kayak gitu. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena kita garansi seumur hidup. Jadi kalau misalkan alat teman-teman nanti ada kendala, bisa dikirimkan ke kita ataupun juga bisa
diganti kalau memang benar-benar nih udah rusak nih. Nah, bisa diganti dengan alat yang baru kayak gitu, khusus untuk alatnya ya gitu. Nah, yang perlu sahabat Glukodakter tahu juga gitu, kita punya promo nih. Nah, promo yang menarik di Tokopedia nih. Kebetulan banget ya, kita hari ini juga bareng-bareng sama teman-teman nonton bareng nih live di Tokopedia juga. Nah, kita udah special price up to 58%. Nah, ini untuk produk yang biosensor ya, yang ini yang kuning gitu, dan stripnya itu dapat 25, harganya cuma 181.350 dari tanggal 11 sampai 28 Februari. Nah, menarik banget kan? Sebelum Februarinya habis nih, teman-teman bisa check out dan cek aja di Glukodakter official di Tokopedia kita gitu. Nah, sebelum kita semakin sore ya untuk membahas hal yang menarik tentang gula darah, diabetes mellitus pada usia muda, kita udah kedatangan Dr. M. Ali Ridho nih yang pasti akan memberikan bahasan-bahasan yang sangat inspiratif tentang gula darah atau diabetes mellitus pada usia muda gitu. Selamat sore Dr. Sore Ali. Mbak Kiki. Nah, ketemu lagi nih ya, kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, Dok, kita mulai masuk nih ya ke obrolan tentang diabetes mellitus pada usia muda gitu. Oke. Mulai serius nih. Mulai serius nih ya teman-teman, tapi tetap santai dong ya gitu. Nah kan usia produktif itu kan kita udah mulai banyak aktivitas ya dok. Gitu. Kemudian pastinya sekarang pola makan semakin arahnya itu pada suka jajan yang manis-manis, terus habis itu kadang kurang olahraga nih dok karena kebanyakan aktivitas kayak gitu. Nah mungkin Bu Dokter bisa sharing tentang istilahnya mungkin kasus-kasus diabetes di usia muda sejauh ini seperti apa sih dok yang mungkin dokter ketahui gitu? Kalau untuk sekarang ya untuk kasus diabetes ya makin ke tahun makin bertambah tahun juga. Kondisi sekarang ini ya diabetes makin banyak terjadi pada usia muda. Emang kebanyakan. Karena ya terutama ya faktor lifestyle ya. Lifestyle sudah mulai berubah dari zaman dulu ke sekarang. Itu kan beda jauh banget. Apalagi soal makanan, soal olahraga dan lain-lain. Dan juga salah satu faktor yang penting itu juga saya pernah baca di Kemenkes itu bahwa malas gerak. Oh iya benar. Saya juga kadang malas juga gerak. Faktor malas gerak itu juga jadi salah satu komponen penting mengapa terjadi perubahan lifestyle dari zaman dulu dengan yang zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu diabetes itu lebih sering terkena pada usia 45 tahun ke atas. Oh iya benar. Jadi kalau udah kakek nenek atau udah orang tua yang gitu sudah ya, udah usia nggak produktif lagi. Cuma kalau sekarang makin kesini karena perubahan lifestyle tadi, jadi usia yang produktif pun sudah mulai terkena macam-macam penyakit, salah satunya ya diabetes gitu. Oke, jadi memang betul ya, jadi tidak hanya sekedar data ya dok, memang benar-benar juga kenyataannya ada kayak gitu. Jadi dari pengalaman dokter sendiri banyak juga kasus-kasus yang sekarang udah mulai dekat, bahkan nggak sadar ya dok, misalkan tiba-tiba gula darahnya udah tinggi. Iya, sering juga dirawat di rumah sakit sini juga banyak pasien yang usianya 40 tahun ke bawah atau tapi kebanyakan sih 25 tahun ke atas, antara 25 tahun sampai 40 tahun juga banyak dirawat dengan diabetes. Udah banyak. Oh, udah banyak. Oke, berarti memang harus benar-benar aware ya, Dok. Iya. Nah, kita flashback dulu nih, Dok, mungkin tentang diabetes dulu ya, Dok. Mungkin teman-teman di sini yang baru bergabung atau kemarin-kemarin juga belum sempat gabung dengan obrolan kita tentang diabetes, mungkin bisa Dokter Ali sedikit jelaskan tentang diabetes, mungkin jenisnya dan bagaimana sih, Dok, itu bisa terjadi gitu. Oke, kayak bulan kemarin ya? Iya, sebenarnya kemarin udah ya, tapi nggak apa-apa. Kita bonus buat teman-teman nih. Oke, diabetes. Nah, diabetes itu sendiri itu salah satu penyakit yang sekarang sudah mulai banyak, bahkan di seluruh dunia ya. Seluruh dunia, bahkan Indonesia sekarang sudah menempati urutan kayak kata Mbak Kiki tadi, urutan kelima, betul itu. Yang pertama itu di Cina, yang kedua itu India, yang ketiga itu di yang ketiga itu di saya lupa di Pakistan atau di mana ya, lupa. Pokoknya Indonesia, yang kelima Indonesia gitu. Nah, diabetes itu salah satu penyakit di mana terjadi di mana gula itu tidak bisa ditangkap oleh hormon insulin ya. Jadi
saat seseorang itu makan, apalagi makan karbohidrat yang menjadi sumber gula, kalau respon normal tubuh itu, tubuh akan memproduksi hormon insulin untuk menggunakan si gula tadi itu sebagai energi buat tubuh. Cuma pada kondisi orang-orang dengan diabetes, itu dia tidak bisa digunakan karena ada permasalahan di hormon insulinnya. Bisa juga si pankreas. Nah, pankreas ini juga sebagai penghasil dari hormon insulin. Nah, itu untuk definisi atau penjelasan dari tentang diabetes. Kalau untuk jenisnya, diabetes itu ada dua jenis. Yang pertama itu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya terjadi pada anak-anak. Dia emang faktornya faktor genetik. Dan terutama sering terjadi pada usia 10 tahun ke bawah. Anak-anak usia 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah. Dia murni faktor genetik dan juga faktor bisa juga faktor autoimun. Autoimun itu autoimun itu jadi tubuh menyerang tubuh sendiri. Jadi tentara tubuh menyerang tubuh sendiri. Kalau untuk diabetes tipe 1 itu mutlak pengobatannya itu tidak bisa dari obat. Jadi murni harus pengganti insulinnya. Jadi harus insulin suntik. Suntik. Ada lagi diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini yang sekarang hampir 80%, bahkan udah hampir 90% kejadiannya itu di seluruh dunia terbanyak diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu dia penyebabnya lifestyle. Tadi lifestyle. Bisa dari makan, bisa dari obat, bisa juga dari bisa dok? Dari obat, sorry. Dari ini pola makan ya, obat sih. Pola makan, terus juga obesitas. Bahkan dari Kemenkes bilang bahwa ada lima orang yang 5 jenis orang yang paling bisa untuk terkena diabetes. Yang pertama itu orang dengan usia 45 tahun ke atas. Yang tadi ya. 45 tahun ke atas karena usia mulai tidak reproduktif. Jadi insulin pankreas itu tidak bekerja secara optimal lagi, sudah mulai terjadi regenerasi. Yang kedua itu orang-orang dengan mager, saya bilang tadi. Jadi masalah naga, malas gerak. Yang ketiga itu orang dengan pola konsumsi makanan yang jelek. Pola konsumsi makan yang jelek ya, apalagi sekarang kan pola makan lagi sudah yang minum-minuman manis ya, permen, boba gitu kan. Terus yang keempat itu yang faktor genetik. Ya, faktor genetik. Terus yang kelima tadi saya udah bilang apa ya? Tadi itu ada usia, kemudian ada pola makan, mager, dok ya? Mager, pola makan, usia. Orang yang merokok juga bisa. Merokok juga bisa. Orang yang malas berolahraga. Jadi yang sama yang tadi faktor genetik jadi 5. Jadi karena orang misalkan dari orang tuanya udah kena diabetes tuh harus benar-benar diatur banget ya, dia makan dan segala macamnya itu. Jadi kayak rentan banget ya berarti dok ya, kalau orang tuanya kena diabetes, dianya sendiri. Jelas, apalagi kalau dia ada genetik dan juga dia pola hidupnya jelek, ya makin meningkat persentase untuk terkena diabetesnya pasti. Oke dok. Sebenarnya kalau yang paling beresiko nih dok, mungkin dari tadi kalau misalkan kayak orang yang udah kena genetik nih, itu kira-kira jumlahnya berapa kalinya gitu ya dok? Misalkan kadang kan bisa meningkat 2-4 kali. 2-4 kali. 2-4 kali meningkat persentasenya kalau dia ada faktor genetik dari orang tuanya. Kalau tadi dok, misalkan kita ngobrolin soal obesitas dan juga merokok, itu sejauh apa ya dok? Maksudnya berpengaruhnya gitu terhadap diabetesnya gitu? Kalau obesitas ya seperti saya udah jelasin ke yang bulan kemarin ya. Kalau obesitas itu dia pengaruhnya ke kolesterol. Biasanya kebanyakan kolesterol yang tinggi. Nah, pada kondisi orang dengan obesitas dan kolesterol tinggi itu dia dapat menghambat penyerapan glukosa oleh insulin tadi. Makanya glukosa yang diserap itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Glukosa numpuk, ya itu jadi gula numpuk di dalam darah. Salah satu juga kalau kolesterol tinggi itu dapat mengganggu fungsi dari pankreas dalam menciptakan hormon insulin. Nah itu bisa berpengaruh untuk dari obesitas. Kalau merokok
Kalau merokok itu dia lebih ke efek jangka panjangnya. Kalau merokok itu dia kan salah satu kandungan dari rokok itu kan nikotin. Oke. Nah, nikotin ini juga dapat mengganggu proses yang biasa kita sebut itu resistensi insulin. Oh gitu. Resistensi insulin. Iya, Jadi iya. ya resistensi insulin itu yang saya bilang tadi kalau tubuh tidak bisa menggunakan insulin tadi kan untuk membawa gula ke dalam sel. Nah, salah satu juga faktor itu rokok itu juga bisa menyebabkan penghambatan. Insulin. Oke, jadi pengetahuan baru juga sih buat saya terkait rokok tadi Bisa. ya. Ternyata emang jadi memang tidak hanya tadi ya pola makan, pola olahraga, tapi juga kalau bisa kita menghindari yang namanya merokok. Iya, kayak apalagi gitu. kalau usia-usia sekarang juga yang merokok juga pasti banyak lah. Iya. Ya bukan rahasia umum lah, Bukan anak-anak rahasia umum SMP, ya. anak-anak dari SMP SD pun malah dong SD, kadang-kadang SMP ya. sudah banyak yang merokok kan. Ya. Jadi ya Memang itu harus dilihat banget tuh faktor Iya. rokok juga. Betul. Udah mulai penting. penting ya. Jadi kita harus aware dari sekarang. Mumpung kita juga udah mulai banyak kegiatan-kegiatan live Instagram ngobrol sore seperti ini, memang penting banget buat kita menyimak dan juga kita menerapkan, tidak hanya menyimak aja ya dok ya gitu. Nah dok, sebenarnya kalau diabetes sendiri itu resiko kedepannya seperti apa sih dok? Maksudnya kalau orang udah kena diabetes nih, atau misalnya gula darahnya terlalu tinggi tapi dianya nggak segera untuk Nggak dikontrol gitu. dikontrol gitu, kedepannya apa nih resikonya? Ya, diabetes ini kan kalau bahasa dokternya itu silent killer. Jadi dia pembunuh berdarah dingin. Nah, jadi diabetes ini dia membunuh seseorang itu dengan perlahan. Kedepannya kalau misalnya kita tidak mengecek gula darah atau kita tidak aware terhadap tubuh kita, misalnya kita udah ada gejala-gejala, saya belum sebutin ya, gejala dari diabetes itu kan ada 3 yang paling klasik, trias klasik diabetes. Yang pertama itu polifagi. Polifagi itu atau dia sering merasa cepat lapar. Cepat lapar. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu dia merasa cepat lapar, padahal gulanya itu numpuk dalam darah. Gulanya itu numpuk dalam darah, dia responnya lapar, makan terus, bisa resikonya untuk terjadi obesitas. Polifagi. Yang kedua itu polidipsi. Polidipsi itu dia cepat ngerasa haus. Jadi haus mulu ya? Iya, jadi dia sering ngerasa haus itu gara-gara respon tubuh. Kalau misalnya gula di dalam darah itu numpuk, dia akan menarik cairan di dalam sel. Cairan di dalam sel agar si gula tadi bisa masuk ke dalam sel. Nah, saat si cairan dalam sel itu keluar, masuk ke peredaran darah juga melewati namanya ginjal. Ya, jadi cairan itu banyak keluar lewat ginjal. Nah, saat seseorang itu banyak kencing, otomatis kan kita merasa haus. Karena cairan di tubuh berkurang. Keluar terus, tapi minum terus kok kayak nggak ada ujungnya. Iya, nggak ada ujungnya. Tapi haus, tapi pengen kencing Minum terus, sudah banyak, gitu. cuma ya kok haus mulu, Iya, galag-galag haus gitu. mulu, Tapi gitu. soalnya kencingnya air yang masuk tadi banyak keluar lewat kencing Lewat tadi, kencing. karena respon gula menumpuk dalam darah. Nah, yang ketiga itu poliuri tadi, banyak kencing. Banyak kencing. Banyak kencing Jadi, tadi. itu ciri-ciri yang paling menonjol ya dok? Itu yang paling menonjol 3. Bisa yang lain juga penurunan berat badan, ada juga dia sering merasa kesemutan, atau juga apabila terdapat luka di kaki, luka misal di kaki atau enggak di kaki deh, di seluruh badan kalau ada luka, dia lambat untuk sembuh. Lama sembuhnya. Ini menarik juga sih dok, saya cukup penasaran dengan luka tadi. Gimana sih seseorang itu kalau yang udah kena diabetes, lukanya kenapa bisa susah sembuh gitu? Terus sembuh. Jadi bakteri itu dia makanannya itu gula. Iya. Makanan bakteri itu gula. Apabila terjadi luka itu kan otomatis di kulit kita normal aja, di seluruh kulit ini ada bakteri. Iya. Ada bakteri, namanya flora normal. Flora normal. Dia dia tidak normal di kulit kita, cuma dia tidak menimbulkan penyakit. Cuma apabila dia sudah ada pemicunya, salah satu luka tadi atau darah, dia bisa menjadi sumber penyakit. Nah, jadi seseorang dengan diabetes otomatis kan gulanya tinggi kan. Gulanya tinggi, apabila dia terkena luka ya bakteri manjak makanannya. Makanan dari bakteri ini banyak menumpuk. Nah, jadi dia ya berkembang biaknya makin cepat. Makin cepat, dan juga
si bakteri ini dapat makanan yang melimpah, ya proses penyembuhan luka juga makin lama. Makin Karena lama ya. iya. Dan juga ada salah satu faktor lain kalau orang dengan diabetes itu untuk proses, ada sebutan kalau dari bahasa kedokterannya itu agregitasi trombosit. Trombosit. Trombosit itu fungsinya untuk membuat luka itu menutup. Nah, pada orang diabetes itu ada terjadi gangguan di bagian situ juga. Nah, jadi proses penutupan lukanya itu lebih lama. Lama ya. Jadi terganggu kayak, juga. Jadi lebih ke proses penutupannya ya, Penutupan Dok, ya, luka lama juga ya. ditambah ya bakteri dapat makanan melimpah Iya, dari betul. gula yang menumpuk di dalam darah gitu. Jadi meskipun udah dibersihkan lukanya pun tetap karena tadi ada gulanya, terus jadi kayak gitu ya. Oke, jadi ini nih ternyata serem juga ya efek dari diabetes. Jadi udah bener harus Iya. dari sekarang kita fokus untuk kesembuhan, fokus untuk menghindari dari diabetes gitu ya. Dan benar-benar kita apa istilahnya menjaga diri supaya terhindar dari diabetes. Tadi belum dibahas juga ini. Gimana, Tadi Dok? Mbak, saya lupa deh Mbak Oke. Kiki nanya Oke, bahayanya tadi ya. Iya betul. Jadi bahayanya untuk diabetes ya untuk jangka panjangnya komplikasinya itu banyak. Oke. Bisa Tadi ke mata, bisa ke mata. Kalau sudah sampai ke mata itu biasa disebut dengan retinopati diabetes. Itu jadi ada gangguan di retina mata sehingga ya bisa terjadi makin lama ya kebutaan. Oke. Itu yang salah satunya. Yang kedua itu nefropati. Nefropati itu dia permasalahan di ginjal. Komplikasinya. Nefro, ya, ginjal ya. Nefropati diabetes. Dia menyerang ginjal, lama-lama ginjal itu makin rusak. Seseorang itu bisa dikatakan nefropati jika dia kencingnya sudah mulai berkurang. Oh, jadi gula itu kalau orang yang udah kena diabetes itu bisa jadi lama-lama juga Iya, kalau nefropati malah dia nggak Malah dia kencingnya itu mulai berkurang karena ginjalnya tuh mulai rusak. Oh, ya. Jadi ya kalau respon badan tadi kan kalau dia masih banyak kencing ya gulanya masih ada yang keluar lewat situ kan walaupun emang masih numpuk. Cuma kalau dia ginjal udah rusak, gulanya nggak ada yang keluar sama sekali. Jadi jalan terakhir cuma satu, cuci darah. Oke, jadi hemodialisa. efeknya sampai ke sana ya. Iya. Oke, ya. Ada lagi yang biasa disebut dengan ketoasidosis. Oke, Ya, itu ketoasidosis itu kondisi di mana gula itu menumpuk dan juga terjadi shock di badan. Gulanya itu biasanya sudah sampai 500-600 ke atas. Gimana? Iya, soalnya kalau normal gula seseorang itu kan kalau gula darah sewaktu atau gula darah bebas saat ngambilnya waktu kapan aja itu di bawah 200. Iya, betul. Nah, kalau seseorang dengan ketoasidosis itu dia 500 sampai 600 ke atas. Oh. Itu ya itu sudah parah, itu berpotensi mengancam jiwa. Biasanya orang-orang dengan situ kesadarannya itu sudah mulai menurun Jadi kebanyakan. udah malah nggak sadar ya. Udah sadar mulai menurun ya mau nggak mau kalau misalnya ketemu di IGD ya kita harus bawa ke ICU. Kebanyakan begitu. Ada lagi neuropati. Neuropati sarafnya diabetes. mati itu ya. Iya, sarafnya. Jadi orang-orang dengan diabetes yang udah lama biasanya saraf di ujung-ujung tangan atau ujung jari kaki itu ya. dia udah nggak ngerasa apa-apa lagi biasanya. Jadi gampang kena luka, balik lagi ke tadi kalau udah terluka susah sembuh. Iya, jadi rawan untuk terjadi luka. Kebanyakan orang diabetes itu misalnya dia keinjek paku, kaki keinjek paku atau keinjek beling, dia nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain apa-apa, karena itu efek jangka panjang dari diabetes tadi, neuropati diabetik. Itu yang paling sering banyak ditemuin ya. Oke. Ada juga yang karena kena gigi juga ya, Dok? Periodontitis ya? Ada juga. Bisa kalau juga. Gigi itu biasanya saya juga waktu dulu sih kurang membahas tentang gigi ya, tapi yang saya tahu kalau misal orang dengan diabetes dia giginya itu biasanya gampang copot. Gampang copot dan juga gampang terjadi infeksi di bagian gigi. Jadi kayak meretelin gitu. Iya, jadi saya juga pernah lihat tuh, jadi ada pasien dia giginya tuh udah banyak copot gitu, tapi semenjak dia terdiagnosis dengan diabetes. Jadi kayak satu-satu copot, tapi bukan karena ini ya biasanya. Iya, bukan karena emang dia ada benturan patah atau emang dia ada lubang di giginya atau apa ya, dia pokoknya giginya kayak copot, aja tiba-tiba ya. Ngelos gitu. Jadi
Jadi Itu salah satu efek dari diabetes juga. ternyata sampai ke arah sana emang Banyak. sudah bener-bener kalau udah parah itu udahlah gitu ya, banyak Iya. efek komplikasi. Jadi teman-teman harus hati-hati juga ya gitu, harus menjaga gula darah tetap normal, jaga pola hidup sehat gitu supaya nggak tadi terkena resiko yang serem tadi ya, ada macam-macam dari mulai neuropati dan nefro segala macam Nefropati. ya, nefropati gitu. Oke dok, mungkin tadi udah dibahas juga ya tentang ciri-ciri diabetes Ya. gitu. Kemudian mungkin tentang ini dok, sindrom metabolik, tentang hubungan diabetes dengan kayak tadi darah tinggi, rendah HDL, trigliserida tinggi itu dok. Oke. Sindrom metabolik ya. Iya. Sindrom metabolik. Sindrom itu artinya itu kumpulan gejala. Oke. Kumpulan gejala. Nah, Gejala. sindrom metabolik itu jadi kumpulan gejala yang terjadi di tubuh. Yang pertama itu dia tuh ada kriteria dia diagnosis sindrom metabolik itu ada 5, ada 5 kondisi. Cuma kalau misalnya dia sudah ada 3 dari kondisi itu dia sudah tergolong sindrom metabolik. Oke. Oke, yang pertama itu adalah hipertensi. Yang pertama hipertensi itu misalnya tekanan darahnya itu di atas 140/90. Oh itu udah berarti udah masuk ya? Itu sudah masuk kategori hipertensi. Yang kedua itu ada namanya HDL. Oke, HDL itu high density low lipoprotein. Protein, ya. Itu adalah salah satu protein atau enzim yang dikeluarkan oleh liver atau hepar itu untuk membawa ada LDL, ada HDL. HDL itu biasanya dikenal dengan kolesterol jahat dan baik gitu ya. Kalau HDL itu baik, kalau LDL itu kolesterol jahat. Ya. Nah, kalau HDL ini dia kolesterol baik. Nah, HDL ini kalau misalnya dia jumlah di dalam tubuh itu rendah, itu di bawah 40 kalau nggak salah. Di bawah 40 rendah, nah itu salah satu ciri sindrom metabolik. Yang ketiga itu adalah trigliserid. Trigliseridnya itu dia di atas 150. Trigliserid itu biasanya disebut dengan cadangan lemak. Cadangan lemak di tubuh. Itu dia di atas 150. Yang keempat itu adalah gula darah yang tinggi. Gula darah tinggi, tapi bukan diabetes ya, bukan diabetes. Kita masih kayak prediabetes kayak. Prediabetes bisa dikatain gitu. Kita masih ke samping diabetes. Gula darah yang tinggi itu di atas 200 seperti saya bilang tadi kan, kalau gula darah sewaktu dia di atas 200, cuma kalau untuk sindrom metabolik itu biasa diambil gula darah puasa. Yang jadi dicek. Di bawah berapa tuh dok? Kalau gula darah puasa dia tidak boleh lebih dari 126. 26 ya? Ya. Tidak lebih dari 126. Yang terakhir itu kalau pada pria itu lingkar perut. Lingkar perutnya itu lebih dari 90. Kalau pada wanita lingkar perutnya itu lebih dari 80. Kalau di bawah itu masih bagus berarti. Itu untuk nandain dia obesitas. Obesitas. Masih banyak sih kategori atau yang lain, cuma yang banyak dipakai kategorinya itu yang 5 ini. 5 itu ya. 5 itu yang paling sering. Kalau ada 3 di antara 5 itu sudah termasuk sindrom metabolik. Sindrom metabolik, itu untuk cirinya ya. Nah, sindrom metabolik ini penyebabnya itu adalah resistensi insulin juga. Gitu. Cuma itu masih belum pasti ya, soalnya masih banyak penelitian dari para ahli juga pada ahli juga masih banyak meneliti. Cuma kebanyakan dugaan bahwa penyebabnya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin tadi. Nah, dia juga berhubungan dengan masalah di kolesterol. Kolesterol juga. Seperti saya bilang tadi kan, kolesterol itu juga dia mengganggu penyerapan dari penyerapan gula yang dibantu oleh insulin tadi. Dia menghambat juga kan. Iya, betul. Itu juga dapat mengganggu. Nah, pada sindrom metabolik ini untuk gejalanya itu dia sama aja sih sama kayak diabetes ya. Hampir mirip, ada sering kencing, sering haus, sering lapar. Jadi emang hampir mirip. Hampir mirip dia gejalanya. Nah, mengapa dia berhubungan dengan diabetes? Ya, si sindrom metabolik ini dia terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin. Jadi kalau dia resistensi insulin ini apalagi ditunjang dengan kolesterol tadi seperti trigliserid, si HDL rendah, sedangkan LDL-nya tinggi.
Nah itu ya kombinasi, jadi ya lama-lama bisa menyebabkan diabetes juga salah satu komplikasinya. Jadi emang sangat berhubungan ya, tapi Iya dia satu kesatuan kompleks kayak gitu. lingkaran itu Iya, ya. Oke, lingkaran oke. setan lah. Setan lah istilahnya ya. Itu dipicunya juga karena balik lagi ya ke pola hidup juga si sindrom metabolik Iya, ini gitu. sindrom metabolik juga kayak kolesterol ya pasti dari makanan lemak, juga ya? lemak dari Iya, lemak juga makanan. dari makanan juga gitu. Kalau obesitas dari Juga makanan sama juga juga. ditambah oleh mager. Mager tadi ya, kurang olahraga gitu Iya, kan. malas gerak dengan juga kurang olahraga. Kalau yang lain sih kalau untuk darah tinggi, untuk gula darah ya mungkin pradiabetes tadi ya. Dia mungkin ada genetik dari orang tuanya, bisa juga dia lifestyle-nya sering makan manis, sering makan permen dan lain-lain lah. Dan juga ya makan yang nggak terkontrol itu bisa memicu juga terjadi sindrom metabolik tadi. Jadi memang kompleks banget ya bahasan tentang diabetes ini Iya, ya. Jadi diabetes. balik lagi ke pola hidup sih. Kalau pola hidupnya begini salah atau segala macem, lari juga bisa ke pertama dulu ke sindrom metabolik, habis itu baru diabetes. Saya bisa juga langsung gula darah tinggi masuk ke diabetes. Iya. Jadi sangat kompleks Diabetes sekali. itu dia banyak merembet kemana-mana. Merembetnya kemana-mana Banyak. gitu. Jadi supaya nggak merembet, mendingan jaga diri aja. Iya, Dari harus mulai diatur, Iya, betul. lifestyle diatur, pola makan diatur. diatur. Ya. Ini dok, kita agak sedikit mungkin bahasan kita kan tadi udah tentang sindrom metabolik ya, tentang hal-hal yang mungkin secara umum dari asal mulanya dari lifestyle. Nah, saya pernah dengar nih dok tentang kasus polycyclic ovary syndrome mungkin ya PCOS ya. PCOS, Nah, oke. itu kan juga erat dikaitkan dengan yang namanya insulin resisten atau segala macam dan itu kan katanya lebih berpotensi juga ke arah diabetes gitu. Nah itu mungkin dokter Ali bisa jelaskan karena saya melihat juga nih mungkin dari rekan ataupun dari teman atau lihat juga mungkin di sosial media sekarang ini trennya perempuan terutama ini juga kita ngomongnya tentang usia muda ya, usia wanita produktif, Iya, produktif. yang mungkin punya keturunan segala macam program hamil. Nah itu kasusnya kebanyakan juga karena PCOS ini dok. Nah, ini mungkin kan ada hubungan juga kah dengan tadi? Dengan diabetes ya? Iya, betul. Oke. Pertama ya PCOS. PCOS itu kondisi di mana polikista. Jadi poli itu artinya banyak, kalau kista ya ada benjolan berisi cairan. Ovarium itu ya organ yang penghasil sel telur pada wanita. Oke. Nah, PCOS itu dia penyebabnya itu sebenarnya masih diperdebatkan ya, diperdebatkan. Cuma ada teori kuat yang bilang bahwa kayak Mbak Kiki bilang tadi, dia adalah resistensi insulin juga. Nah, resistensi insulin juga. Nah, jadi orang dengan PCOS itu tidak semua wanita itu PCOS pastikan. Ya. Nah, orang dengan wanita lah kita sebut ya. Mungkin cowok ada ovarium. ya. Jadi cewek dengan PCOS itu dia terjadi kondisi di mana ada salah satu hormon namanya hormon androgen. Oke, Hormon androgen. Hormon androgen itu adalah hormon laki-laki. Ya. Hormon laki-laki. Cuma walaupun dia hormon laki-laki, tapi dia dalam tubuh wanita itu dia emang ada, tapi dia kondisi kadarnya itu nggak tinggi, rendah. Nah, hormon androgen ini dia itu juga berhubungan dengan faktor resistensi insulin tadi. Nah, resistensi insulin tadi saat tubuh itu kondisi insulinnya itu lagi tinggi karena dia produksi terus, tapi dia nggak bisa dipakai untuk ngikat gula tadi ya, untuk masuk ke itu. Si hormon androgen ini juga dia terpacu produksinya karena resistensi insulin tadi. Oh, jadi pertama resistensi insulin dulu, baru habis itu androgen. Iya, androgennya baru dia naik. Nah, saat androgen naik itu, nah itu kondisi di mana wanita itu dia mengalami gejala-gejala PCOS tadi. Harusnya kan kondisi androgen pada wanita itu normal ya. Nah, normal itu ya mungkin nggak sedikit, mungkin hampir nggak ada juga bisa dikatain begitu. Nah, kalau pada kondisi resistensi insulin tadi, hormon androgennya itu naik. Nah, gejala yang bisa dilihat itu yang pertama itu gangguan menstruasi pada wanita, PCOS tadi. Gangguan menstruasi ya bisa menstruasinya lebih lambat, bisa juga menstruasinya lebih cepat. Yang kedua itu yang paling sering dilihat adalah dia banyak tumbuh
bulu-bulu. Oke. Bulu seperti misalnya bulu kalau pada Ya, cewek di bulu tangannya tangan banyak gitu ya. atau juga dia biasanya sih yang di bagian sini pada cewek juga lebih lebat. Lebih lebat. Lebih lebat Oke. di bagian apa sih kalau bisa bilang Jakun ya, apa ya? jambang ya, jambang. Jakun ya. sini ini ya, Iya. jambang sini. Daerah jambang ya itu biasanya dia lebih lebat dan juga biasanya alisnya mukanya juga bisa rada berbulu juga. Cuma gitu. bulu-bulu tipis gitu. Oke. Nah, itu salah satu gejala orang dengan atau wanita dengan androgen yang tinggi. Karena itu ya hormon pria. Itu yang paling utama sih kalau PCOS. Oke. Nah, terus bagaimana hubungan dengan diabetes tadi? Yang pertama karena gara resistensi insulin tadi. Resistensi insulin, makanya kita harus ya kalau pas wanita misalnya kita lihat kondisi dia ya banyak bulu tadi dan juga dia ada gangguan menstruasi dicek. Nah kita harus cek gula dan cek banyak pengeceknya, cek hormon androgen dan juga harus dicek gula, harus dicek gula juga karena takutnya tadi ada faktor resistensi insulin tadi. Harus dicek gula. Nah kemudian wanita dengan PCOS ini tadi yang saya tahu kebanyakan dokter juga meresepkan salah satunya juga obat gula untuk si gitu. ya tapi pasti maaf dong motong. Tapi pasti gula darahnya dia kalau dicek tinggi atau gimana? Bisa tinggi bisa normal. Gitu. Bisa tinggi bisa normal. Okay. Karena faktor ada resistensi insulin tadi ya. Jadi ya resistensi insulin ini memegang peran penting. Nah, faktor yang kedua juga kalau pada wanita itu dengan resistensi insulin tadi kan gejalanya sama kayak diabetes tuh. Iya. Diabetes tadi cepat lapar, cepat haus dan cepat ini. Nah, kalau dia sudah merasa cepat lapar, kebanyakan wanita ini akan sering makan. Sering makan terus ya balik lagi sering makan, misalnya makannya juga nggak terkontrol, makan yang gula tinggi atau juga yang kolesterol tinggi, ya dia bisa menjadi obes. Jadi obes juga menambah lagi masalah di resistensi insulin tadi. Nah itu jadi kayak double gitu loh. Nah mengapa itu bisa terjadi diabetes? Karena faktor resistensi insulin gara-gara ya pola lifestyle juga bisa juga dari faktor ya kalau hormon androgen tinggi juga kita nggak bisa ngatur ya, ini faktor keturunan juga bisa. Kalau ini dok, kan tadi kita sudah menyimak tentang resistensi insulin ya. Nah untuk resistensi insulin sendiri itu ada pemeriksaannya selain tadi cek gula darah. Tadi kan dokter bisa jadi gula darahnya normal gitu. Nah kalau misalnya normal kan kita jadi mungkin kayak sebenarnya kita sakit nggak sih gitu atau enggak? Kan kalau resistensi insulin mungkin ada nggak ada salah yang spesifik gitu? Ada satu pemeriksaan yang bisa untuk mengukur gula darah kita 3 bulan ke belakang, namanya pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini untuk lihat 3 bulan ke belakang apakah gula darah kita emang normal atau emang nggak terkontrol atau ya tinggi bisanya. Dilihat HbA1c, kalau emang hasilnya dia tinggi ya berarti kemungkinan kita ada faktor pembawa genetik diabetes atau juga emang kita pernah diabetes. Jadi bisa dicek di situ. Apabila waktu kita datang ke sini kita cek gula tetap normal hasilnya. Nah, kita kan nggak bisa ngira nih emang aku diabetes atau enggak nih, atau emang aku ada ada ya pokoknya ada bawaan gula darah tinggi lah. Cuma kalau untuk lihat yang pastinya itu ya HbA1c tadi. Nah itu yang penting. HbA1c ya. Selain kalau pada wanita PCOS tadi pengecekan hormon androgen dan juga tes gula itu yang penting. Jadi tes gula, kemudian tadi pengecekan hormon androgen, sama mungkin kalau misalkan ternyata gulanya normal, ceknya HbA1c untuk lebih lanjutnya seperti itu ya dok ya. Mungkin bagi teman-teman di sini yang udah dapet lah ya, menangkap lah ya dari obrolan kita selama ngobrol sore ini. Agak mungkin ribet boleh, sih bahasanya. Hari ini agak lebih kompleks ya. Lebih dok, kompleks ya, soalnya lebih luas dibandingin kemarin. Betul, karena usia produktif kan biasanya banyak hal yang ini ya berkaitan ya. Dok ya, mungkin hari ini buat yang teman-teman yang mungkin penasaran ataupun pengen tahu lebih lanjut bisa bergabung dan juga bertanya nih di sini. Kita udah dapat nih beberapa pertanyaan juga, mungkin sambil kita ini ya dok ya, biar teman-teman juga dapat kesempatan untuk dijawab pertanyaannya gitu. Ini yang pertama mungkin dari sebentar, harus scroll dulu nih dok, banyak ini juga. Banyak ya? Banyak juga nih dok.
Nah, Waduh, ujian nih. sebentar. Ini. Kok naik lagi dia? Mana ya tadi? Mungkin ini dok. Dok, apa hubungan sakit gigi dengan diabetes nih? Oh tadi udah dibahas juga Udah ya. dibahas Jadi, ya, ya sakit gigi ya. sakit gigi Oke. dok. Ya sakit gigi tadi ya kalau orang dengan diabetes kan dia rawan untuk terjadi infeksi. Sedangkan di gigi ini juga bisa dikatain muara muara atau Oke. lubang masuk dari bakteri juga bisa. Apabila kita tidak menjaga kebersihan gigi, orang dengan diabetes bila terjadi luka atau misalnya lecet di bagian gusi itu bisa ya kayak luka itu tadi. Jadi ya ada makanan atau ada tempat berkembang biak dari bakteri ya terjadi infeksi di gigi. Oke. Gitu sih. Oh jadi dari tadi ya faktor itu tadi apa gula darah Gula tinggi, darah tinggi, terus tadi gula darah tinggi jadi dia memicu untuk terjadi infeksi infeksi ya, lebih jadi rentan. lebih rentan ya. Kemudian ini dok, ada pertanyaan nih. Almarhumah ibu saya ada riwayat diabetes, ini dari kakak Fitri Sita 8. Almarhumah ibu saya ada riwayat diabetes, apakah ada kemungkinan besar saya atau adik-adik saya terkena juga, dan ciri-cirinya yang kelihatan di fisik apa ya dok? Gitu. Oke, seperti saya bilang tadi ya, salah satu faktor risiko orang untuk terkena diabetes ya genetik. Genetik itu tidak bisa dihilangkan. Dihindarkan, nggak bisa ya dok ya. Karena itu sudah terjadi lewat DNA. Jadi untuk Mbak Fitri tadi ya, kalau Mbak Fitri apabila orang tuanya ada diabetes ya, orang dulu saya sering dengar ya, orang dulu kalau bilang misalnya orang tua misalnya yang terkena ayahnya yang terkena diabetes, ntar yang nurunnya ke anak perempuannya. Terus kalau misalnya yang terkena ibu nurunnya ke anak laki-laki. Nah, itu mitos sebenarnya. Jadi semua anak dengan orang diabetes dengan orang tua yang punya diabetes itu berpotensi untuk terjadi diabetes. Nah, jadi terus yang kedua tadi apa? Ciri-cirinya kelihatan fisik apa enggak? Gitu? Kalau ciri-ciri secara fisik sih ya itu tadi yang paling gampang ya trias klasik diabetes tadi, sering kencing. Jadi sering kencing, biasanya kencing itu dia waktu malam hari sering terbangun tidur. Sering terbangun tidur gara-gara kebelet kencing. Bisa 2 sampai 3 kali bangun tidur waktu malam gara-gara kebelet kencing. Itu bisa kita curigain dia bisa dikatain kayak pradiabetes lah. Cepat ngerasa aus. Misalnya aus baru minum, misalnya setengah jam lagi terasa aus banget. Dan juga banyak sering lapar. Ya, 3 tadi, sering lapar, sering haus, sering kencing ya. Paling itu yang bisa kita lihat dari untuk secara fisik ya. Cuma kalau untuk lebih pastinya bagusnya kita cek gula. Cek gula darah sih. Bagusnya cek gula darah langsung atau juga cek HbA1c kalau untuk lebih lanjut. Lebih lanjutnya ya. Oke, dok. Ini banyak sekali pertanyaan sebetulnya, tapi ya saya pilihin aja ya dok. Kemudian ada lagi nih dari kakak Arisisme. Dok, izin bertanya, kenapa lebih banyak wanita yang terkena diabetes dok? Sama umur berapa seorang seharusnya sudah membatasi asupan gula agar terhindar dari diabetes? Tuh. Oke, mengapa wanita lebih banyak? Iya, betul. Kalau yang saya baca sih, setahu saya kalau untuk wanita itu dia pertama itu untuk faktor pola makan. Faktor pola makan wanita biasanya lebih nggak terjaga kebanyakan. Terus yang kedua itu faktor aktivitas atau olahraga. Kalau pada laki-laki kan dia lebih sering berolahraga, lebih sering bergerak. Betul. Kalau pada wanita kebanyakan sih agak kurang ya untuk aktivitasnya. Terus yang ketiga juga ada faktor hormonal. Faktor hormonal juga berperan penting, soalnya hormon pada wanita itu lebih banyak dibanding laki-laki. Iya, lebih kompleks. Lebih kompleks. Lebih pengaruh. Makanya jadi ada banyak hormon yang berpengaruh terhadap diabetes pada wanita. Terus yang lanjutin tadi saya lupa. Si Aris tadi. Mungkin umur berapa seseorang udah mulai kayak harus membatasi asupan gula gitu? Umur kalau untuk sekarang sih ya sedini mungkin ya, untuk asupan gula harus dikontrol, harus dilihat, harus dijaga banget.
Gula, lemak, gula itu dari karbohidrat, lemaknya itu untuk masalah di kolesterol. Kalau protein ya semakin banyak protein ya semakin bagus ya. Cuma kebanyakan protein juga nggak bagus, sama aja. Sama aja. Jadi ya sedini mungkin lah. Seimbang lah ya, porsi 5 sempurna. Tapi jangan kebanyakan gulanya juga gitu, karbohidratnya jangan kebanyakan. Kalau dari diri saya pribadi sih lebih bagusnya kalau sudah mulai masuk usia pubertas, yaitu sudah mulai dikontrol makan gulanya. Oke. Soalnya makin ke sini ya makin ke sini usia orang yang terkena diabetes itu ya makin muda. Makin banyak yang ini ya muda-muda udah kena diabetes. Iya, takutnya gitu. begitu. Bisa prediksi, banyak orang prediksi juga, ahli-ahli prediksi kalau beberapa puluh tahun ke depan bahkan anak-anak usia pubertas itu sudah bisa terkena diabetes. Pubertas. Anak-anak usia pubertas sudah bisa terkena diabetes karena ya pola lifestyle makanan, makanan dan juga faktor olahraga itu tadi. Ya. Ini dok, ada pertanyaan lagi juga nih. Kita bahasnya agak lari dikit ya ke yang sebelumnya ya, kayak tentang anak-anak nih dok. Dokter, apakah jajanan anak-anak sehari-hari nih dapat berpengaruh terhadap kondisi tubuh si kecil menjadi terkena diabetes? Kemudian mungkin kayak tips pencegahannya seperti apa ya dok supaya anak-anak dan juga keluarga tidak terkena diabetes gitu. Oke. Untuk pada anak-anak ya. Iya. Kalau untuk jajanan pada anak sih ya kita bisa lihatlah sekarang emang jajanan pada anak itu kayak apa ya, kayak ciki-cikian dan lain-lain itu kan dia serut. Nah, serut. Pokoknya macam-macam kan. Pokoknya makanan anak-anak sekarang kan gulanya tinggi. Gulanya tinggi. Banyak makanan yang tinggi gula. Nah, itu tapi tergantung juga jajanannya apa ya. Kalau jajanannya sehat ya insya Allah sih nggak bakal berpengaruh ke masa depannya untuk anak tadi. Cuma kalau dari sekarang si anak sudah dijejel, sudah dikasih yang penting diem aja kan. Kalau buat dia diem lah, benar kata Mbak Kiki. Kalau misalnya untuk dia diem dikasih makan yang manis-manis, es krim dan lain-lain, ya sama aja kayak orang tuanya itu berperan besar untuk terjadi diabetes untuk anaknya ke depan bisa. Nah, untuk tipsnya yang penting kalau untuk anak-anak ya itu lebih banyak sih faktor orang tuanya untuk menjaga pola makan. Untuk menjaga pola makan, anak itu mengatur pola makannya, misalnya untuk karbohidrat yang seimbang, terus lemaknya itu harus seimbang juga, proteinnya harus cukup. Kalau untuk makanan ya mungkin kalau untuk karbohidratnya, kalau pada anak-anak sih lebih banyak ke masalah jajan-jajanan, jangan dikasih jajan-jajanan yang manis-manis lah. Kalau buah, dok? Kalau sesekali sih nggak apa-apa. Kalau buah sih boleh, buah sih boleh, selagi nggak berlebihan ya. Buah sih boleh nggak masalah. Kalau makanan sih untuk karbohidrat ya kayak nasi ya harus cukup porsinya, jangan yang berlebih. Kalau di Indonesia ini kan kalau nasinya nggak segunung nggak kenyang. Jadi ya itu pola yang salah sebenarnya. Makanya Indonesia nomor 5 diabetes terbanyak di dunia tadi. Karena Indonesia nggak makan, kalau nggak ada nasi nggak makan gitu. Nah, jadi itu salah sebenarnya. Jadi ya terus untuk sayur-sayurannya juga harus diatur, kayak kalau yang karbohidratnya bagus untuk sayur-sayur itu kayak brokoli, kacang-kacangan itu juga bagus sih. Bagus ya. Jadi faktor utamanya itu dari ibu atau orang tuanya harus menjaga pola makan anaknya. Gitu loh. Dan juga kalau misal anak sudah ada gejala-gejala, itu diabetes tipe 1. Biasanya diabetes tipe 1, anaknya gejalanya sama. Cuma ya kalau terlalu dini juga kasihan juga ya untuk ngecek. Cuma ya mau nggak mau kalau ada gejala diabetes tipe 1 tadi, ya orang tua kita harus aware untuk ngecek kesehatan anaknya. Itu yang penting. Ya paling ya lifestyle kalau untuk anak ya lifestyle makanan aja sih. Kalau untuk olahraga sih, kalau anaknya obes ya harus at least kayak ada pergerakan, bisa misalnya si ibu ini masukin anaknya ke les renang atau masuk ke sekolah sepak bola atau ya les yang berhubungan dengan olahraga lah. Jadi anak ini ada aktivitas, ada pergerakan gitu. Jadi nggak terjadi obesitas gitu. Jadi emang harus dari faktor orang tuanya juga yang memperhatikan
dari pola hidup anak kayak gitu. Intinya seperti itu ya, Dok. Kemudian ini, Dok, ada pertanyaan dari Mr. Alvino nih. Apa bedanya poliuria karena diabetes dengan poliuria karena ginjalnya emang udah bagus ya, karena memang kita sering pipis gitu ibaratnya. Poliuri karena diabetes ya. Biasanya kalau poliuri kita harus lihat dulu ya, kalau misalnya poliuri pada orang dengan orang normal itu ya pasti dia banyak minum juga. Sebenarnya sama aja sih, poliuri penyebabnya karena dia efeknya karena terlalu banyak minum. Kalau pada orang diabetes juga dia kan merasa aus mulu merasa aus mulu, dia otomatis minum juga. Gampangnya sih ya itu tadi, kalau orang normal kalau dia emang dia sebelumnya terlalu banyak minum ya dia pasti kencingnya juga banyak. Kalau orang dengan diabetes kebanyakan ya, kalau orang normal kalau dia malam-malam juga jarang untuk terbangun tidur gara-gara banyak minum tadi. Cuma kalau orang diabetes dia malam-malam lagi tidur bisa bangun 2 sampai 3 kali, karena pokoknya porsi kencing itu pasti lebih banyak dibanding orang normal. Walaupun dia poliuri, tapi ya poliurinya juga berbeda gitu loh. Jadi orang normal itu poliurinya dia bisa sekali kencing, tapi kencingnya banyak, bisa juga kencingnya berkali-kali, cuma porsinya sedikit juga bisa. Cuma kalau pada orang diabetes itu dia kencingnya banyak dan juga porsi dia frekuensi dia kencing itu juga banyak gitu loh. Oh, jadi frekuensinya banyak sekali. Jadi emang susah untuk dibedain sih. Tergantung dari orangnya, dari orang itu. Misalnya orang normalnya tadi, kalau emang dia nggak ada gejala-gejala diabetes, ditambah juga kalau misalnya dia ada sering lapar atau sering haus tadi, ya otomatis sih nggak terkena diabetes kalau emang nggak ada gejala itu ya. Cuma kalau ada gejala itu bersamaan, baru dia diabetes tadi. Paling aman sih ya sebenarnya periksa gula darah aja ya. Periksa gula darah sih pasti untuk memastikan. Tapi harus ada gejala trias diabetik tadi ya, yang 3 itu tadi. Itu yang paling gampang. Kalau emang ada gejala itu, ya udah cek gula. Kalau emang gulanya normal, ya insya Allah sih enggak. Ya, siap. Ada lagi nih, Dok, mungkin dari Agnes Wulan. Untuk pasien diabetes yang dianjurkan pakai suntik insulin, apakah mungkin untuk kembali ke obat oral atau malah bisa hidup tanpa minum obat diabetes, Dok? Menarik nih, Dok, pertanyaannya. Kalau dia sudah harus minum harus disuntik ya? Iya, kalau udah dipakai suntik insulin, apakah mungkin bisa kembali ke obat oral lagi atau memang harus terus ibaratnya suntik insulin terus gitu, atau malah bisa hidup tanpa minum obat? Kalau untuk ini kalau kondisi orang sudah terkena diabetes ya? Iya. Kalau orang sudah terkena diabetes, dia kan ada tahapan dari dia pertama itu dikasih obat, dikasih anjuran untuk lifestyle dulu. Kalau lifestyle-nya sudah nggak mempan untuk mengontrol gula darahnya, baru ke obat, baru 1 obat. Kalau 1 obat nggak mempan, 2 obat. 2 obat nggak mempan juga, baru dikombinasi obat dengan insulin. Kalau dia sudah murni insulin doang, berarti kan otomatis pengobatan dengan obat sih nggak mempan ya, nggak ada pengaruh sama sekali. Jadi kalau emang dia udah harus pakai insulin doang, itu ya nggak mungkin lagi pakai balik lagi ke nggak mungkin apalagi sampai dia ke tanpa obat. Kalau tanpa obat ya sama aja bunuh diri. Ya berarti intinya kalau memang udah sampai tahap akhir tuh udah kalau sampai insulin itu sudah masuk ke tahap akhir ya, bukan berarti orang dengan diabetes itu harus insulin langsung, enggak. Kita harus coba dulu di obat. Kalau obat nggak mempan ya baru dicobai ke insulin. Karena insulin sudah yang paling paten, yang sudah paling berpengaruh untuk kontrol gula darah. Kalau emang dari obat nggak ada pengaruh lagi ya. Tapi kalau udah kena diabetes, dia ya udah ya berarti ketergantungan obat ya, Dok. Maksudnya nggak bisa terus habis diabetes dikasih obat, disuntik. Iya, mau nggak mau. Berarti kalau udah harus tergantungan sama dia. Iya, tergantungan sama insulin dia harus emang. Oke. Karena tadi jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, jadi lebih baik mencegah lu dari awal sebelum sudah terkena sampai ke stadium udah harus suntik insulin tadi. Ya. Jadi pertanyaan sudah terjawab juga ya tadi, bahwa memang kalau udah sampai suntik insulin itu udah akhir. Jadi harus benar-benar dari awalnya kita aware lah ya supaya nggak sampai kena diabetes. Iya, tapi juga ada beberapa dokter juga dia tetap
misalnya dia waktu pakai insulin nih, dia mau ngetes nih pakai insulin, sudah pakai insulin, terus dia coba pakai obat kombinasi dua, jadi diturun balik ke satu tingkat di bawahnya tadi, jadi dikombinasi pakai 2 obat. Cuma kalau masih pakai 2 obat ini dia nggak respon sama sekali, masih begitu aja, masih nggak terkontrol gula darahnya, ya mau nggak mau insulin doang, tetap insulin doang. Oke. Siap. Ini pada diabetes tipe 2. Oke, iya, diabetes tipe 2 ya, karena memang tadi balik lagi ke pola hidup dan apa ya, mesti ada tahapan minum obat. Kalau memang diabetes tipe 1 kan memang dari awal insulin, karena udah nggak bisa. Karena pankreasnya udah rusak. Pankreasnya udah rusak, nggak bisa produksi insulin. Siap. Terus ini Dok, mungkin pertanyaannya masih ada banyak sih, tapi kita coba satu dulu lagi. Tindakan apa ya yang harus dilakukan penyandang diabetes jika terkena luka jatuh dan sedikit parah gitu Dok, dari Ibu Nani ini? Kalau ada luka ya? Iya. Luka pada diabetes. Ya, kalau misalnya dari penderita diabetes itu dia sudah ada skill untuk merawat luka, ya kalau bisa emang buat merawat luka sendiri, ya lebih baik merawat luka sendiri. Cuma kalau emang nggak bisa, ya mau nggak mau harus ke klinik atau ke dokter lah. Ke dokter, atau kalau emang kayak daerah terpencil atau apa, ya bidan pasti ada di daerah itu kan. Bisa ke bidan atau ke tempat kesehatan terdekat. Ya kalau untuk caranya sih, kalau emang masih bisa untuk disembuhkan, lukanya masih tahap awal sih, ya kita perawatan kayak biasa, pakai betadine boleh, pakai air infus boleh, tapi harus secara steril ya. Harus steril, nggak boleh nggak steril. Kalau nggak steril ya sama aja bohong. Harus steril ya. Perawatan luka pakai obat. Nah, obat kan kita nggak bisa beli sendiri, nggak bisa beli ngasal tuh, harus bener nih obatnya apa aja. Ya lebih baik tadi kalau emang daerah terpencil ke daerah bidan yang terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat tadi. Kalau dia misalnya kalau dari luka awal nggak dikontrol, gula awal nggak dibersihin, masih jelek begitu, ya kedepannya bisa terjadi kematian jaringan. Kalau udah kematian jaringan, ya harus dibuang, diamputasi gitu. Oke. Jadi bisa dirawat sendiri juga ya? Bisa dirawat sendiri. Yang penting kalau memang udah parah, ya harus segera menghubungi klinik ataupun kebanyakan orang-orang yang penyandang diabetes itu dia sudah ahli, kayaknya sudah terbiasa gitu lah. Kalau dia ada luka di kaki atau luka di mana, karena dia sudah sering melihat waktu perawatan dia di dokter atau di bidan itu tadi, ya dia bisa ngelakuin sendiri gitu. Tapi yang penting harus steril, itu aja. Iya. Oke. Ini Dok, mungkin kalau untuk vaksin nggak ada ya. Kalau vaksin ada pertanyaan vaksin diabetes itu tidak ada gitu. Karena vaksin memang khusus buat virus gitu ya, bakteri mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau lebih terkhusus virus kalau vaksin. Virus ya vaksin. Kalau tadi imunisasi itu kali ya? Iya, imunisasi vaksin sama itu juga untuk virus ya. Jadi nggak ada kalau diabetes kan memang karena faktor pola hidup dan ini ya lebih diabetes bukan itu kan karena faktor dari bakteri, luar, bukan bakteri apa ataupun mikroorganisme gitu. Diabetes penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular baru ada penyebabnya, baik itu virus, bakteri, bisa juga jamur. Kalau penyakit tidak menular, ya berarti nggak ada faktor bakteri, virus dan lain-lain itu. Oke. Dok, bagaimana mengontrol diet DM pada anak ini? Mungkin ya. Ini mungkin yang terakhir ya Dok. Kebetulan udah mendekati waktu kita selesai juga nih. Waduh, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa nanti kita jawab lewat DM aja kali ya. Mungkin kalau boleh DM lagi aja entah itu ke Zahira ataupun ke Glukodakter biar bisa kita jawab langsung. Tapi ini ada pertanyaan menarik sih sebenarnya, mengontrol diet pada anak, tapi kebetulan kita juga udah mau selesai ya. Kebetulan ini waktunya juga tinggal sebentar lagi. Mungkin dari dokter ada, sebelum kita menutup kegiatan live Instagram dan ngobrol sore bareng juga Tokopedia di sini, mungkin ada apa ya Dok, pesan ataupun saran nih dari dokter terkait dengan diabetes di usia muda, atau reminder lah ya Dok istilahnya. Ya paling terkait pencegahan aja ya. Kalau untuk usia muda atau bisa kita katakan usia produktif lah. Untuk usia produktif ya kita harus melek teknologi lah, mau nggak mau, udah di zaman sekarang
Kita juga harus lihat di internet gimana pola penyakit di Indonesia sekarang, terus juga pola penyakit yang lagi berkembang dan lain-lain. Nah, apabila kita sudah ada merasa ada salah satu gejala yang kita alami seperti diabetes yang saya sering sebut tadi, 3 gejala itu, ya kita harus aware terhadap diri kita, mulai kita menjaga lifestyle, menjaga pola makan, sering berolahraga. Apabila emang merokok, harus merokok kalau bisa di stop, kalau emang nggak bisa ya dikurangin, kalau emang nggak bisa ya kalau bisa di stop lebih bagus. Merokok dikurangin, dan juga jangan harus menghindari stres. Ya, stres Selesai itu, Dok. Kalau stres sih banyak pemicunya Banyak ya. pemicunya. Kita harus mulai merubah pola dari situ, dan juga kalau emang kita sudah merasakan ada gejala-gejala dari trias itu tadi, ya kita harus malah cek kesehatan, baik itu cek gula, cek HbA1c yang saya bilang tadi. Oke, Dok. Jadi tadi terima kasih banyak, Dok, udah reminder kita. Ya, karena ini udah mau akhir juga ya, udah mau habis waktunya. Terima kasih banyak, Dok, atas informasi yang udah disampaikan sore ini, sangat bermanfaat sekali untuk kita penonton di Ngobrol Sore pada sore hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan Ngobrol Sore ini. Terima kasih untuk teman-teman yang di Tokopedia juga sudah meluangkan waktu untuk join. Pakai glukodakternya untuk kontrol gula darah, dan juga jangan lupa periksa, mungkin bisa periksa gula darah juga di Rumah Sakit Zahirah ya. Boleh. Tadi ada HbA1c dan lain-lain seperti itu. Sekali lagi terima kasih, Dokter makasih, Mbak Ali. Kiki. Jangan bosan-bosan untuk terus ngingetin kita. Boleh, sering-sering nggak apa-apa. Sharing-sharing ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di kegiatan Ngobrol Sore selanjutnya. Oke, terima kasih banyak ya, Dok ya. Terima kasih, Dok. Sebenarnya tadi ada pertanyaan, Dok, cuman yang tadi nggak apa-apa sih kalau mau aku jawab tadi, sebenarnya nggak apa-apa lah. Iya, kontrol diet, mungkin konsultasi anak gitu. Ini alatnya. Kemarin saya lupa ke bawah kali ya. Oh, baru. Ini baru ini, Pak. Bentar. Udah ya, Pak? Ya, siap. Ini udah selesai. Ini di